Iya, halo kawan-kawan, selamat pagi, siang, dan sore. Kali ini balik lagi bersama Bu Ade. Halo. Salah satu diaspora Indonesia di Australia. Beliau ini terkenal banyak bantu orang. Kalau aku bilangnya aktivis lah, tapi kesininya banyak misleading terkait ibu gitu. Ada yang mau disampaikan, Bu? Mau nggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya dimanapun Anda berada. Salam sehat dari saya. Saya melalui kesempatan ini ingin mempergunakan untuk membuat statement ya, bahwa saya adalah Adeskap, pengusaha bakso. Saya juga diaspora Indonesia yang menjadi warga negara Australia asal dari Indonesia. Saya tidak pernah melakukan any kerjasama dalam bidang apapun, baik itu bisnis ataupun kegiatan sosial lainnya dengan pemegang working holiday visa holder. Jadi jika ada di sana terdengar ada kerjasama dengan Bu Ade, I will say most likely itu tidak benar, karena saya tidak pernah melakukan kerjasama baik itu secara formal maupun informal. Kalau sama saya, Bu? Ini nggak tahu kerjasama apa, saya dibayar nggak nih, gitu ya. Oke. Juga saya selain tidak pernah terjadi kerjasama itu dengan working holiday visa holder maupun visa-visa lainnya, juga saya tidak pernah menjadi agen tenaga kerja untuk siapapun dan tidak pernah bekerja untuk any agen tenaga kerja. Saya tidak bekerja untuk KJRI, saya tidak bekerja untuk pemerintah Australia. Saya basically hanya seorang tukang bakso yang sebenarnya tidak punya banyak waktu, tapi akan menyediakan waktu jika ada orang yang sedang kesulitan, karena saya sebenarnya sangat sayang dan saya ingin disayang oleh Allah. Saya itu saja sebenarnya motif dari apa yang saya lakukan. Oke. Kemudian apalagi yang mau Nolong itu maksudnya kalau ada yang minta tolong, dimintain urusin visa ke sini tuh Ibu sudah nggak bisa jawab lagi ya? Oke. Jadi seperti gini, Ibu Ade, apakah Ibu Ade pernah membantu orang yang akan datang ke Australia, membantu membuatkan visanya, mencari visanya? Saya jawab tidak pernah. Saya tidak pernah membantu orang-orang yang sudah sampai di sini untuk mengisi formulir untuk mencari protection visa misalnya. Gitu kan? Biasanya orang dari any kind of holder, kemudian mereka berniat ingin stay longer, mereka selalu ininya saya lihat ya, most likely mereka akan mencari protection visa, gitu, dengan segala alasan, banyak alasan. Dan saya akan sampaikan, tidak ada satu orang pun yang saya bantu untuk membuat itu. Wah, kalau saya mau melakukan, apakah saya tidak bisa mengisi formulirnya? Oh, tentu bisa, gitu. Bukan berarti tidak bisa. Apakah saya menerima bayaran? Oh, tentu saja tidak. Ini semuanya akan saya counter attack ya. Jika ada terdengar ada orang yang bilang bahwa saya selalu ngecharge kalau saya menolong orang, memulangkan orang atau apa, boleh silakan. Siapa yang pernah saya charge untuk menghubungi saya langsung. Ini memulangkan orang yang harus pulang ya, Bu. Nanti ada di poin berikutnya ya. Akan ada di poin berikutnya. Jadi Ibu juga tidak mengiming-imingi datang ke Australia. Oh, tidak pernah. Tidak gitu, pernah. Tidak pernah. Ketika ada yang bertanya ya, kadang-kadang di Facebook, Bu, saya ingin kerja di Australia. Saya kasih aja www.ini.gov.au. Silahkan di situ cari infonya. Itu hanya sebatas yang sering saya lakukan ya untuk itu. Tidak pernah assisting, promoting untuk datang bekerja di sini, gitu ya. Kalau memang sudah datang ya itu kan lain sendiri karena Anda berusaha gitu. Berikutnya, Bu. Yes. Berikutnya gini. Poin berikutnya. Oke, poin berikutnya, bagaimana importantnya, pentingnya asuransi. Ini kita bahas juga di konten sebelumnya. Iya, betul. Juga, tapi akan saya perlebar ya. Untuk Anda yang datang ke sini sebagai WHP, itu penting untuk dapat asuransi. Nah, sekarang masalahnya belum lama ini ada yang sedang mengambil film saya di sini. Disebutin. Kan nggak tahu siapa yang ambil filmnya di situ. Temennya itu WHP juga, sakitnya sakit perut doang kan. Datang di situ bilnya berapa? Sebut nomornya aja. Berapa? 1.000
hampir 2000-an. Sakit perut aja loh. Sakit perut aja mampir di rumah sakit, gitu kan? Alergi doang 2000 karena apa? Beliau tidak punya asuransi. Oke, itu yang sangat lainnya. Sekarang kalau seandainya ini WHP, kita ngomong WHP, kemudian sakitnya lebih dari 1 hari, I will say biaya penginapannya aja lebih mahal daripada hotel. Mendingan kalau gitu tinggal di hotel aja, jangan hotel ini, jangan yang hotel hospital mahal. Nah, terus kemudian bagaimana seandainya terjadi misalnya kecelakaan kerja? Most likely kalau Anda tidak punya insurance, you are on your own. Iya. Karena saya belum pernah ini ada organisasi di sini. Oh udah saya bayarkan saja. Nah, apakah bisa meminta tolong pada KJRI? Silakan explore that possibility. Mungkin ya. Tapi saya yakin lah. Ini kalian datang ke sini on your own free will. Ya. Kenapa ketika sakit harus minta tolong orang? Kalau ada solusi misalnya asuransi. Dari employer juga susah. Nah, ya makanya kan ini masalahnya ya. When you enter somebody else country, then you have to know. Ketika kita ini apa yang di cover, apa yang tidak di cover. Most likely Anda harus mempunyai asuransi. Nanti seperti saya punya asuransi sendiri. Tapi pegawai juga harus punya asuransi sendiri. Misalnya kalau yang ini ya, jadi kita tercover gitu. Nah, misalnya terus seperti apa? Nanti kalau ada kematian, nah gini, kematian itu kan tidak ada yang merencanakan dan tidak bisa direncanakan. Anda datang ke sini segar bugar, muda, bukan berarti Anda tidak akan mati. I'll tell you that. Yang saya kuburkan itu ada yang nenek-nenek, ada yang aki-aki, ada yang masih muda, sehat, pekerja di kebun. Halo, bye-bye, pergi ini mau kerja, bang, tabrakan nabrak pohon karena kanguru lewat. Di sini itu ada kanguru nyebrang, ada cattle nyebrang. Kalau Anda inexperienced driver, gitu kan, inexperienced driver, most likely yang kayak gitu kan enggak ini. Terus Anda tiba-tiba datang sok tahu langsung nyopir gitu karena kebutuhan ya. Nah, ini pun akan menjadi potensial problem. Jadi sekali lagi asuransi itu penting. Ketika mengambil asuransi, make sure you know what you cover for. Misalnya apakah ini kecelakaan kerja tercover? Kematiannya ada tercover nggak? Cacat permanen. Misalnya tangannya dikeplek-keplek jadi cacat, apakah itu ada? Ada yang kayak gitu. Ada. Nanti saya akan kasih contoh ya tentang pemulangan. Yang sudah saya pulangkan, orang-orang itu ada yang matanya 1 buta karena ketika nyemprot hama semprotannya. Ini nih masuk ke poin berikutnya. Iya, itu akan masuk ke poin berikutnya. Ibu tuh memulangkan di sini tuh guys ya. Ini skripnya punten ya Bu. Boleh meminta tolong. Nah saya tadi nanya Bu, ini nolong apa? Jadi gini. Ternyata ini untuk nolong Bu. Gini. Jadi apakah selama ini saya suka menolong orang untuk yang sudah siap pulang, tetapi tidak mempunyai dokumen. Kemudian tidak mempunyai visa dan tidak tahu jalan pulang. Seperti apa prosesnya? Kalau saya sudah 12 tahun ngilang di kebun, paspornya sudah expired, semuanya. Dan ini yang terjadi biasanya yang saya pulangkan, paspornya itu aspal asli tapi palsu. Oke? Jadi mereka itu dari Indonesianya sudah dibuatkan oleh agennya, bukan namanya sendiri. Nah, ketika dokumen ini expired, saya kan pertama itu kita harus meminta sebuah dokumen dari KJRI, what we call is surat perjalanan laksana paspor yang menggantikan paspor. Pasti dari KJRI diminta dong mana akte kelahirannya, mana KTP-nya. Itu tuh last dokumen yang harus yang bisa kita pulang gitu Bu. Ya, yang SPLP ini betul. Tapi kan syarat untuk mencari SPLP ini kan harus ada dokumen. Nah kalau Anda ini original dokumennya aspal, bagaimana bisa produce semua dokumen itu? Itu bantu Ibu sampai pulang ya. Jadi dari situ dulu saya selalu bekerja sama dengan KJRI, thank God ya, KJRI-nya juga penuh pengertian. Jadi saya bilang ini tidak mungkin kalau Ibu KJRI meminta salinan fotokopi KTP dia karena ini aspal sudah jelas. Jadi sebenarnya penjahatnya ada di Indonesia yang mengeluarkan dokumen-dokumen palsu ini.
gitu. Jadi beliau akhirnya KJRI dengan kebijaksanaannya yang luar biasa mengeluarkan paspor sesuai dengan ini dokumen ketika dia datang ke sini dengan nama sesuai dengan nama itu. Karena konflik akan terjadi jika itu tidak. Nah, setelah dari misalnya kita tidak ada dokumennya, tidak ada visanya, apakah boleh minta tolong saya? Saya sarankan cari dulu pertolongan dari orang lain. Saya ini Maksudnya sibuk. pertolongan orang lain itu ada profesionnya atau gimana, Bu? Yes, saya tidak tahu ya kalau ada ininya. Misalnya adakah ada ormas kayak di Indonesia, ormas yang bisa membantu? Bisa. Tapi kan mereka harus itu funded by the government. Jadi semuanya akan terregister. Tetapi selama ini yang meminta pertolongan dari saya itu saya nggak menyimpan record. Jadi tidak ada catatan bahwa nanti akhir tahun ada segini. Anda tanyain ke saya, Bu, sudah berapa orang yang dipulangkan unregistered resident? Saya tidak bisa jawab. Gak kehitung malah gitu, Bu. Saya tidak mau menghitung, gitu ya, karena saya tidak memakai uang negara. Jadi saya tidak usah bertanggung jawab kepada siapapun. Nah, kalau organisasi seperti IOM ya, International Organization Migrant, mereka kan harus bertanggung jawab atas uang yang mereka kelola ketika menolong orang. Karena itu kan uang dari funding. Itu juga bukan for free, Bu? Oh, atau I don't know. Akan saja. itu lebih kompleks lagi. Ya, itu lain. Jadi ini ketika meminta pertolongan saya, apa yang terjadi? Saya pasti nanya, benar-benar Anda sudah siap pulang? Iya. Beneran. Pertama saya nanya, punya dokumen enggak? Enggak. Punya salinan dokumen enggak? Saya cari kertas aja apa yang menyatakan bagaimana Anda datang ke sini, gitu ya. Itu bare minimum. Karena nanti gimana caranya? Nah, setelah itu punya duit enggak? Gitu. Penting. Nah, iya, beli tiket, gitu. Masalahnya begini, masalahnya kenapa kadang-kadang orang yang mau pulang itu nggak punya duit, apalagi dalam keadaan sakit nggak punya duit. Karena ketika sehat, mereka kirim semua duitnya ke Indo, hanya ditinggalin untuk makan doang sama bayar ini. Pas Anda sakit, mau periksa darah aja bayar kan karena nggak ada Medicare. Anda nggak punya duit, betul. Nah, itu sangat mahal. Ketika nggak punya Medicare itu sangat mahal. Yang dipulangkan tuh kalau Ya. Siapakah yang dipulangkan? Nah, itu. Unregistered resident, artinya ketika Anda datang sebagai orang legal, punya legal visa, baik itu visitor visa, business visa, WHB visa, whatever visa, you come and you enter dapat jalan depan. Yang kedua apa, Bu? Ya, yang kedua apa? Yang dipulangkan. Oke, yang sakit pernah, yang meninggal, mayat sudah pernah terjadi kan? Jadi bermacam-macam. Nah, biasanya ketika yang dipulangkan melalui saya itu selalu ininya tuh undocumented, no visa holder dan nggak punya duit, gitu. Ini masalah. Saya bukan orang kaya, mohon maaf ya, bukan ini. Wah, Bu Andi ini hebat, kaya. Tidak. Saya mempunyai sekelompok orang yang baik hati, yang sangat baik hati, yang selalu datang untuk membantu saya, memberikan bantuannya, bekerja sama dengan saya, seperti gitu ya. Jadi ada orang baik-baik di sini, di Potehi itu banyak sekali orang baik. Kadang-kadang ada orang yang tidak mau disebut namanya, tapi masih tetap memberikan bantuan, gitu ya. Jadi siapakah yang minta tolong kepada saya? Biasanya adalah orang-orang yang tidak punya dokumen dan tidak punya visa. Nah, apakah saya menolongnya sendirian? Oh tidak, saya bekerja sama dengan KJRI yang ada di Perth. Saya juga komunitas Indonesia. Kemudian saya bekerja sama ya dengan aeroplane agency. Kemudian saya juga bekerja sama dengan Australian government. But once again, saya tidak bekerja untuk siapapun. Saya hanya tukang bakso. Kalau saya bilang saya bekerja sama, dalam artian bukan tanda tangan kontrak saya bekerja untuk imigrasi, tetapi saya bisa bekerja sama dengan imigrasi in term of memulangkan orang yang siap pulang, ya. Nah, bagaimanakah proses pemulangannya? Misalnya gini, Anda hilang di kebun, ya,
Nggak. Kebun itu maksudnya Ya, pindah akhirnya. Ya pindah Untuk menghindari untuk menghindari gitu, Bu, ya maksudnya. betul. Misal ngilang di kebun itu seperti itu ya. Kemudian tiba-tiba saya udah kangen ingin pulang. Tapi saya nggak tahu dulu bagaimana caranya. Boleh kami minta tolong sama Bu Ade? Boleh. Tapi kalau bisa ada orang lain yang nolong dulu, silakan yang lain dulu. Tapi kalau tidak ada, sudah stuck, baru silakan cari saya. Nah, apa yang terjadi ya seperti saya sebutkan tadi, kita carikan dulu surat perjalanan laksana pasportnya, kemudian kita beli tiketnya. Kalau Anda punya uang, Anda ini uang. Terus kalau tidak punya uang, kasih tahu ke saya, why do you think you need help? Adakah yang bisa keluarganya ngirim atau bagaimana? Kalau tidak ada, insya Allah always find the way ya untuk itu. Untuk kemudian apa yang terjadi? Kemudian saya mengisikan formulir. Satu-satunya formulir yang saya isi ini adalah Bridging Visa I. Bridging Visa I ini adalah untuk Anda di perjalanan di dalam di airport itu bisa melewati gerbang imigrasi tanpa ditanya apa-apa. Kamu kemarin ini selama ini di mana? Itu sebenarnya perjanjian akan hilang ketika visa ini hidup lagi. Oke? Jadi jangan takut kalau memang sudah waktunya mau pulang gitu. Nah, apakah Ibu Adi nge-charge nggak? Ini yang seriusnya. Saya tidak pernah nge-charge dan tidak boleh nge-charge fee ya untuk orang-orang yang saya bantu. Karena itu melanggar hukum. Hukum apa yang saya langgar? I'm assisting the illegal immigrant. Itu hukumnya berat. Oke? Tapi sampai saat ini Saya tidak pernah nge-charge ya, tapi saya dibolehkan menerima jika ada yang memberi hadiah. Oke? Saya nge-charge tidak boleh, itu melanggar hukum. Tapi jika ada orang baik hati nih, tahu, oh kasihan nih Bu Ade, gitu ya. Saya mau ngasih hadiah, bisa saya terima dan itu legal ya, tidak melanggar hukum. Tapi ini pernyataan dari saya. Saya sudah memulangkan lebih dari 50, katakanlah seperti 50 orang ya, unregistered resident. Baik itu yang meninggal, baik itu yang sakit, baik itu yang sehat, baik itu yang whatever it is the reason. Apakah dari 10 ini ada satu orang yang ngasih hadiah? Belum tentu. Oke, jadi kalau dibilang Ibu ada nge-charge, saya tidak terima. Karena dari 10 yang saya pulangkan belum tentu satu orang memberikan saya hadiah ya. Jadi ini pudar. Jika Anda mau memfitnah saya tentang ini, saya sudah clear kan. Tidak ada itu. Kalau ada yang menyatakan pernah saya ini, datangkan orangnya, silahkan Anda ini kan langsung ke saya. Ini tanggal segini saya diminta oleh Bu Ade. Silahkan. Kebanyakan waktu gini ya, ketika kita datang ke konjen untuk mencari SPLP, di situ tuh harus bayar parkir. Itu tuh $5 sejam. Kebanyakan waktu saya yang bayar. Ya, kalau 1 jam $5, itu kalau lama prosesnya harus nambah lagi. Dari situ biasanya, ini sebelum COVID ya, kita beli tiket. Nah, Ibu Nirma Labib adalah saksi saya. Beliau bekerja untuk Garuda. Oh, di Garuda. Oke, jadi saya Bu Nirma tolong dong, ininya booking tiket. Saya perlu bookingan nomornya. Gitu ya. Jadi beliau saya minta untuk bookingan tiketnya. Ibu Nirma Labib bisa confirm cerita saya. Setelah itu saya pergi ke imigrasi, ke kantor imigrasi. By the time kita di sana sudah jam makan siang. Saya ini adalah wanita lapar. Tahu jam makannya Ya, kapan? bukan kita manusia makan Iya ya. gitu ya. Masa saya seharian nggak makan? Kadang-kadang kita makan siang di situ karena orang imigrasi by then kan sudah makan siang ya. Saya perlu makan. Kadang-kadang saya nggak ditawarin ya sama orang yang sedang saya tolongin. Saya bayar sendiri. Yes. Dan kadang-kadang saya juga bayarin dia makan. Ya Bu, jadi kalau itu kan it's not easy ya Bu. It's not easy. Assisting people No. like that. Gitu. It's not. Pertanyaannya kemudian adalah Yeah. dengan Ibu Yeah. bikin video bareng aku gini, Yeah. misalkan akan banyak orang lagi yang minta tolong ke Ibu. Are you ready Bu? Look, saya bilang gini, the reason only why I'm helping. Makanya gini, kata-katamu adalah doamu. Do not make any statement if you are not ready. Saya dulu pernah merasa ya, saya ini banyak dosa, banyak membuat banyak kesalahan. Sampai suatu saat saya bilang gini, my dear Lord, Tuhanku yang Maha Pengasih, Maha Penyayang,
Kalau dulu saya suka mengundang engkau datang ke dalam kehidupanku, karena dulu saya pernah minum kan. Ketika saya minum, Tuhannya nggak dibawa dong, saya simpan dulu, gitu kan, tidak diajak sama saya. Nah, suatu ketika saya bilang, ya Allah, mulai saat ini saya tidak akan mengundangmu kembali. Saya ingin engkau hidup di dalam hidupku, di dalam hatiku, di dalam jiwaku. Nah, hati-hati, kalau Anda tidak siap, jangan membuat itu. Nah, ya Allah, saya dulu tidak pernah memakai tangan saya ini untuk banyak kebaikan. Maka mulai sekarang, kalau engkau membutuhkan perpanjangan tangan untuk menolong orang, pakailah tangan saya, pakailah kaki saya, pakailah ini saya. Nah, ketika banyak orang meminta tolong, saya jadi bingung kan. Iya, betul. Nah, tapi kan saya sudah membuat deklarasi. Jadi kalau seandainya, if you really wanna know why I'm helping, karena saya tahu ketika kita dalam kesulitan, tidak ada orang yang menengok kita, tidak ada yang memberikan uluran tangan ke kita. Hidup ini adalah sangat menjadi sulit ya. Jadi tidak ada satupun. Sekarang gini, kalau mau dipuji, emang kamu kalau muji saya kayak apa sih yang membuat saya ini? Paling ini, wah Ibu Ade hebat. Reaksi untuk saya hebat. Paling cuma gitu, 1 detik, 2 detik, paling kencang 5 menit. Oh iya saya ini hebat. Terus saya dapat apa? Nggak ada apa-apa kan? Kemudian kalau misalkan kamu pikir saya sakti, wah hebat saya sakti gitu ya. Terus kesaktian saya mau pakai apa? Pakai tong ketua siat kayak toeng gitu. So basically that's saya patahkan juga. Jadi sebenarnya kenapa saya tidak pernah menolak ketika ada orang meminta tolong? Takutnya dia malaikat yang menyamar. Karena saya tolak dia malaikat gimana? Nah kalau bukan malaikat berarti kamu yang saya tolong gitu ya. Jadi dua-duanya saya menjadi pemenang. Jadi boleh kalau Anda dalam kesulitan. Yang pasti gini, saya adalah warga negara Australia yang ada di Perth. Ini adalah tanah saya sekarang. Haram bagi saya jika ada warga negara sini, orang yang di sini tidak makan dan saya tahu. Jadi kalau saya tidak tahu, saya tidak haram kan. Tapi jika saya tahu ada yang tidak makan, itu untuk saya adalah dosa. Jadi kalau jika Anda tidak bisa makan, datanglah ke kafe saya. Bisik aja, Bu, saya ini sebenarnya nggak punya uang. Saya boleh ini bayar nggak Bu? Kamu punya uang nggak? Kamu punya uang bayar. Jangan disalahgunakan ini gitu. Baik. Ya istilahnya seperti itu. Iya. That is ini bukan saya juga keluar bukan untuk boosting. Kalau ini saya cuman untuk mengkelirkan prasangka buruk sehingga saya tidak membuat Anda berdosa. Karena kalau saya tidak menjelaskan terus Anda berandai-andai dan menebarkan sana sini, jadi Anda pun berdosa karena saya. Mari kita lepaskan dosa bersama ini sehingga menjadi sebuah kegiatan yang ini ya, clear ya. Insyaallah. Kalau saya doakan, silahkan welcome to my country. Ini adalah negara saya. Semoga apa yang kalian datang dengan ini tujuan Anda datang bisa terkabul dan menjadikan ini berkah. Dan saya juga ingin menjadi berkah untuk sesama. Gitu ya. Jadi inilah dari saya, nanti pasti sama dia di cut ini, semoga cut-cutnya ini ya, videonya tidak kehilangan makna. Insyaallah ya, Bu. Saya tahu dia akan meng-cut video saya. Gitu ya. Apalagi itu yang nyengir di belakang saya, video kameramennya juga ya seperti itu. Jadi sekali lagi mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih kepada para donatur yang secara ini tidak mau disebut namanya. Anda adalah orang-orang baik. Tanpa Anda, tanpa kalian semua, saya tidak mungkin menjadi orang baik. Saya tidak bisa menjadi orang baik sendirian, karena sesungguhnya adalah orang-orang yang lebih baik itu adalah yang tidak pernah ketahuan. Jadi Anda sebenarnya yang baik, bukan saya. Sebetulnya saya keluar. Banyak orang di belakang gitu, ya. yang bantu. Oh sangat banyak gitu ya. Oke. Alright. Terima kasih. Itu dari saya. Ada lagi nggak yang kepenasaran? Cukup gitu ya. Motifnya jelas. Gitu. Motifnya jelas. Okay, pokoknya kalau dari aku mah dan mungkin dari teman-teman sekalian, mudah-mudahan Ibu sehat. Amin. Ibunya berkah. Amin. Masih menjadi kebaikan dan manfaat orang lain. Amin. Termasuk saya juga banyak belajar dari Ibu. Nah, hatur nuhun. Karena sama-sama sudah, jadi kita teh udah. Jadi santai gitu nya Bu. Iya, santai. Pokoknya gitu aja lah. Iya. Ya nah. Ya, hatur nuhun saya lagi Bu ya. Sami-sami. Ayo kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.